Hmm. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Di sini kita akan mempelajari materi tentang upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Oke, sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya ketua kelas dipimpin doa dulu. Doa dimulai. Oke, baik, selesai. Untuk selanjutnya yaitu kita mengabsen kehadiran dulu. Teman-teman silahkan cek temannya di samping, apakah ada yang tidak hadir? Oke, kenapa ada yang tidak hadir temannya? Oh, sakit. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti paling kita tunggu untuk 2 hari lagi. Kalau misalkan dia masih sakit, kita jenguk. Oke, baik. Untuk materi hari ini, upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja itu, kalian ada yang udah tahu? Oke, baik. Kenapa kita harus memahami upaya pencegahan kecelakaan kerja tersebut? Yaitu karena menurut data BPJS, angka kecelakaan kerja pada tahun 2017 yang lalu menembus 123.000 kasus. Yaitu berarti ini terjadi setiap 336 kasus kecelakaan kerja, atau setara dengan 14 kecelakaan kerja setiap jamnya. Sungguh, ini adalah jumlah kasus kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Kita perlu melakukan sesuatu agar angka kecelakaan kerja bisa diturunkan. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, di sini ada tips pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan tempat kerja. Sebagian orang mungkin menganggap kebersihan tempat kerja tidak ada hubungannya dengan keselamatan kerja. Jelas, ini pandangannya sangat salah, ya. Nah, terus yang kedua yaitu tempatkan postur ketiga di tempat yang tepat. Karena ini memberi kita pandangan untuk mengkomunikasikan keselamatan dan kesehatan kerja secara masif atau efektif. Gunakan poster seperti slogan atau tanda bahaya yang tepat untuk mengingatkan akan potensi bahaya yang ada. Untuk yang ketiga yaitu sediakan yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan memberikan tugas pekerjaan kepada karyawan yang belum pernah mendapatkan pelatihan atau training. Dan yang keempat yaitu pelihara kondisi peralatan. Nah, untuk siswa-siswa di sini, setiap praktik itu kalian harus merawat alat-alatnya supaya alat kerja yang tidak layak dipakai bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja dan akibatnya sangat fatal. Begitu anak-anak. Dan selanjutnya yaitu selalu ikuti prosedur kerja. Nah, setiap pekerjaan harus dilengkapi dengan standar operating procedure atau SOP. SOP dibuat sudah dengan mempertimbangkan faktor keselamatan. Yang keenam yaitu laporan setiap kondisi tidak aman. Laporkan ya. Jadi misalkan ada bahaya apa saja segera dilaporkan karena kondisi tidak aman bisa muncul kapan saja. Bisa jadi Anda menemukan memang tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi ketika Anda menemukannya. Ya. Dan yang ketujuh, jangan memaksakan kerja ketika tidak sehat. Nah, bagi kalian siswa, kalau kondisi badan kalian tidak sehat, sebaiknya kalian beritahu gurunya. Karena kadangkala orang salah persepsi, yaitu ingin terlihat rajin dalam kondisi kurang fit itu, ataupun masih memaksa untuk bekerja itu, takutnya kalian kecapean atau kelelahan atau lebih nambah sakit lagi. Sebaiknya kalian istirahat dulu ya.
Dan yang kedelapan, kenali kondisi area kerja Anda. Jadi sebagai kalian siswa untuk praktik itu kalian harus mengenali kondisi-kondisi ruangan. Itu misalkan ada ruangan khusus ruangan kotor, ruangan bersih, itu kalian harus membedakan. Yaitu dengan mengenal kondisi area pekerjaan, Anda akan dapat mudah dengan mengidentifikasi area mana saja yang memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi. Nah, kalian itu harus membedakan mana yang area yang lebih tinggi itu, bahaya yang lebih tinggi itu kan. Nah, apakah di sini ada yang ditanyakan? Oke, baik, ada yang tidak tanyakan. Selanjutnya, nah, di sini Bapak akan memberikan tips apa yang dilakukan ketika mengalami kecelakaan terpeleset itu di tempat kerja itu. Menurut kalian apa? Nah, iya benar. Misalkan di lantai itu banyak berceceran oli itu kan, atau benda atau minyak-minyak yang lain, seharusnya itu harus segera dibersihkan karena sangat fatal. Dibersihannya itu biasanya memakai serbuk gergaji kayu biasanya untuk menghilangkan bekas-bekas seperti oli. Itu. Jadi setiap sesudah praktik itu kalian harus membersihkan ruangan tempat praktiknya itu. Jangan ada yang kotor, jangan ada yang berserakan, cairan-cairan di lantai, itu sangat bahaya sekali ya. Mungkin itu saja presentasi dari Bapak. Bila ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan sama saya ya. Untuk materi selanjutnya Bapak akan berikan tugas untuk kalian masing-masing cara pencegahan ketiga. Misalkan pertolongan pertamanya itu apa saja ya. Jadi misalkan ada yang kena benda tajam, pertolongannya apa. Ada yang kena cairan-cairan panas, itu pertolongannya apa. Nanti Bapak akan berikan tugasnya ya. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Bila ada kekurangan ya mohon dimaafkan. Ya namanya juga kita kan masih belajar sama. Jadi bila ada kekurangan kita bisa diskusikan bareng. Oke. Untuk pagi hari ini Bapak cukup sekian. Kita akhiri saja materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.